Episode 179. Suamiku pria lumpuh. Udah, Fa. Panggil Reza, membuyarkan lamunan aneh Siva. Iya. Bentar. Siva kemudian membuka pintu kamar mandi, lalu membantu Reza merapikan diri. Sedang apa kalian? Tanya Bagas, yang tiba-tiba ada di depan mereka berdua. Tidak apa-apa. Hanya, ya kalau ke kamar mandi mau ngapain, Mas pakai nanya sih. Tukas Siva. Bagas kemudian menghampiri. Dengan tatapan tajamnya, ia meraih infus Reza dan menggantikan Siva membawanya kembali ke berangkar. Mencuri kesempatan. Hei, aku sakitlah. Tak mengerti juga dengan keadaan orang. Marah-marah terus, ngomel terus. Dari tadi ditungguin gak datang-datang, malah pergi entah kemana. Dikiranya aku apa sakit langsung bisa lari, gitu. Reza Eduardo. Ya, aku tidur. Jawab Reza, dengan memajukan bibirnya. Bagas membimbingnya untuk duduk. Ia menyuapi Reza dengan makan siang jatahnya dari rumah sakit. Tapi, Reza tak menyukai makanan lembek, bahkan melihatnya saja enggan. Makan, aku tak mau kau mati kelaparan. Bujuk Bagas, meski dengan nada datar. Melihatnya saja aku malas, bagaimana mau makan? Apa tak ada yang lain? Mas, makanan untuk orang sakit memang begitu. Apalagi, setelah operasi seperti ini. Ayolah. Imbuh Siva. Akhirnya Reza makan meski pelan. Apalagi, dengan bantuan tatapan tajam Bagas yang selalu membuatnya diam tak berkutik. Dan akhirnya makanan habis tak tersisa. Ia pun mendapat pujian dari Siva dan Bagas. Kayak bocah. Ledek Bagas. Reza hanya menjulurkan lidahnya, membalas ledekan yang la terima. Hari semakin sore. Tak ada orang lain yang dapat menggantikan mereka berdua. Hanya tinggal menunggu Mama Ayu, atau Papa Erlen. Tapi ternyata, Gibran datang dengan membawa sebuah tas dalam gendongannya. Assalamualaikum. Kak Reza. Panggilnya ramah. Hei, Gibran. Kok, kesini? Tanya Reza, heran. Gibran hanya tersenyum, sembari mencium tangan Bagas dan Siva. Tak telat, tatapannya pada Bagas yang sudah bisa berdiri dan berjalan secara normal. Kakak Bagas. Kok? Tanyanya, dengan mata terbelalak. Bagas tersenyum, merangkul sang adik ipar masih kurang tinggi dibanding dirinya. Menepuk-nepuk bahunya, ingin sekali rasa memeluk dengan erat. Ya, kakak sudah sembuh. Maaf, karena belum sempat memberi kabar ini pada kalian. Iya, jawab Gibran, yang ternyata memeluk Bagas terlebih dulu. Apalagi, ketika melihat wajah lelah sang kakak telah berubah menjadi wajah yang begitu bahagia. Bagas membalasnya penuh haru. Mengusap rambut adik iparnya dengan lembut kala itu. Wah, padahal aku yang sakit. Kenapa dia yang dipeluk? Gerutu Reza. Seisi ruangan tertawa melihat tingkahnya yang menggemaskan, lalu beralih memeluknya bersama-sama. Selepas itu, Bagas dan Siva pamit untuk pulang. Gibran meyakinkan diri, akan dapat menjaga Reza dengan baik di sana. Apalagi, sore nanti Pak Abu dan Bu Mariam akan datang membantunya. Reza seperti mendapat keluarga baru, yang begitu perhatian dan menyayanginya setus hati. Yang mampu membuatnya lupa sejenak, akan semua rasa sakit yang tengah ia rasakan. Mas, lapar. Ucap Siva. Mau makan di mana? Atau, mau kubuatkan sesuatu yang spesial? Apa? Tanya Siva. Bagas hanya tersenyum manis, menggenggam erat tangan Siva,
dan membawanya pergi dengan mobil yang disupiri Farhan. Diam-diam, La dan supirnya itu telah berdiskusi untuk memberi sebuah kejutan pada sang nyonya muda. Apalagi, Farhan memperoleh semua info dari Vina, mengenai semua yang Siva idamkan selama ini. Aku, yang bahkan tak sempat mencari tahu tentang apa yang kau sukai. Bahkan, tentang apa yang kau inginkan. Padahal, kau mengetahui semuanya tentangku. Aku merasa, bagai orang asing ketika di dekatmu, yang begitu faham diriku. Hari ini, akan ku buat kau bahagia, Fa. Batin Bagas, yang berjalan tanpa melepas genggaman itu sedetik pun. Episode 180. Di sebuah restoran mewah, tempat di mana Bagas dan Siva juga pernah datang ke sana. Tapi, kali ini disiapkan dengan begitu berbeda. Bagas menutup mata Siva, dengan selembar sapu tangan yang diberikan Farhan padanya. Lalu, La menggandengnya turun dari mobil secara perlahan. Kenapa ditutup segala? Ribet ih. Keluh Siva yang tampak risih. Patuh, sayang. Bisik Bagas. Bimo kembali menyambut. Ia pun membawa mereka ke tempat yang sudah secara eksklusif dipesan oleh Bagas untuk sang istri. Mereka terus berjalan, dan terus berjalan lalu menaiki sebuah lift. Perasaan, tempat makan kemarin gak sampai naik lift. Pikir Siva. Tapi ia tetap diam, dengan seluruh rasa penasaran yang bergemuruh di dalam hatinya. Kliting. Pintu lift terbuka. Mereka tiba di lantai paling atas, lalu melangkah ke sebuah ruangan. Jauhnya. Keluh Siva lagi. Iva. Iya, Mas. Akan kuturuti, kemanapun kamu membawaku pergi. Ucap Siva. Gombal. Terdengar suara pintu terbuka, begitu juga dengan dibukanya penutup mata Siva. Karena terlalu lama ditutup, maka kini terasa remang, hingga Siva beberapa kali mengucek matanya. Sebuah ruangan VIP, terhias dengan begitu cantik dengan nuansa serba ungu. Warna bunganya pun ungu, meski bukan bunga asli. Sebuah lilin di meja makan, dan sudah tersedia makanan kesukaan Siva di sana. Bahkan, sebuah lagu dansa diputar dengan begitu merdu. Mungkin siang hari bukan suasana yang tepat. Tapi, setidaknya Bagas sudah berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan Humairahnya. Wow! Ini. Siva tersenyum simpul, menampakkan gingsulnya yang seksi. Yang selama ini, begitu menggemaskan untuk Bagas. Suka. Arhe. Suka banget. Terima kasih sayangku. Kecup Siva bertubi-tubi, di pipi, beralih ke bibir Bagas. Yem. Bimo berdehem melihat kemesraan mereka berdua. Bagas hanya memberi isyarat, mengibaskan tangannya, agar Bimo-nya dari ruangan itu. Ayo makan, katanya udah lapar. Gandeng Bagas, menuju meja makan. Mereka makan bersama, senyap, tapi penuh dengan rasa bahagia dalam hati masing-masing. Hingga selesai dengan makan siang, Bagas menghampiri, lalu bersimpuh di depan sang istri. Mas, kenapa? Tanya Siva. Bagas memberikan sebuah cincin lagi. Cincin yang lebih mahal dan lebih indah dari yang kemarin. Dan itu adalah cincin yang dipesan khusus. Karena seorang lelaki, hanya bisa memesan satu cincin untuk satu orang wanita yang sangat dicintainya. Siva tercengang, hingga ia menutup mulutnya karena tak dapat lagi berkata-kata. Hanya air mata, yang mewakili semuanya. Ashifa Humairah. Maaf, jika belum dapat memberi kebahagiaan untukmu. Maaf, jika aku baru akan memulai untuk mengenalmu seutuhnya.
Aku hanya lelaki yang sejak awal menggilaimu, namun tak dapat mengucapkan semuanya secara sempurna. Tapi, di sela kondisiku yang terbatas, hanya kamu yang ada dan selalu ceria tanpa mengeluh sama sekali. Aku bahkan tak tahu, harus membalas itu semua dengan apa. Bahkan tak cukup, jika memberikan seluruh hidupku padamu. Tatapnya, dengan senyuman termanis yang selalu ia berikan pada istrinya. Iva nggak pernah minta apapun, Mas. Bahkan, Iva nggak pernah bayangin, jika hubungan ini akan sampai di tahap ini. Iva tak melakukan apapun, hanya bisa bertindak sesuai dengan apa yang seharusnya. Mendoakan dalam setiap rakaat dengan ikhlas, karena memang Mas suami Iva. Iva nggak ngangka, kalau Mas Bagas, sesayang dan secinta ini sama Iva, Mas. Terima kasih. Ucap Siva, dengan memberikan tangannya untuk dipasangkan cincin itu. Ini adalah cara Bagas melamar Siva, karena memang keduanya tak pernah merasakan momen itu. Hanya tinggal mempersiapkan, untuk peresmian pernikahan mereka. Karena sejak lama, Bagas meminta Pak Bonar untuk mengesahkannya secara negara. Keduanya berpelukan dengan erat, meluapkan segala rasa bahagia yang ada. Hanya tinggal menunggu masa, cita-cita keduanya terkabulkan. Episode 181. Pada dasarnya, Siva dan Bagas tak ada yang bisa berdansa. Mereka hanya berpigalukan, bergerak ke kanan dan ke kiri sembari menikmati alunan musik romantis yang ada. Udah puas belum? Tanya Bagas. Belum? Tetap begini, sebentar aja. Siva menenggelamkan wajahnya di D4 Bagas yang bidang. Bagas pun mendekapnya erat, sembari mengecapi rambutnya berkali-kali. Rasa tak pernah puas, untuk sekedar mengungkapkan rasa cintanya yang mendalam. Akhirnya Siva kembali mengalah. Ia sadar betul, jika kondisi Bagas belum seutuhnya sehat. Ia masih perlu banyak istirahat, dan kembali terapi untuk memaksimalkan semuanya. Mereka membereskan semua, dan pulang dengan terus bergandengan tangan. Bagas. Sapa Luna, yang datang lagi ke sana. Hei, Luna. Jawab Bagas, berusaha ramah. Dan Siva, memberikan senyum padanya. Kalian, kesini lagi ada apa? Lah, makanlah. Kok nanya kenapa? Emang salah, kalau makan di sini berdua? Jawab dan tanya Siva. Fa, ini tempat kenangan kami berdua. Untuk apa membawanya ke sini? Apakah kamu masih belum bisa? Aku. Bagas berusaha menjawab, namun dipotong oleh istrinya. Bah, kami kesini karena makanannya enak. Bukan karena membawa kenangan. Banyak kali, yang masih terbayang-bayang di sini bersama suami saya. Hayo, ngaku. Ledek Siva. Iya. Jawab Luna. Mendatangi tempat lama, bukan berarti tak dapat melupakan kenangannya. Kau tahu sifatku, jika memang kau faham aku bagaimana. Jangan pernah ingat kenangan kita, karena aku tak akan membahas kesalahan yang kau perbuat padaku. Ancam Bagas. Itu, kehendak Mama. Dan kau, tak pernah bisa menolaknya. Tak apa. Aku bersyukur karena telah lepas darimu. Jangan pernah ingat tentang kita, karena semua telah bersih dalam kenanganku. Ucap Bagas, berlalu dari hadapan Luna. Tak ada rasa cemburu, hanya senyum bahagia yang kembali terpancar. Siva sudah terlalu terbiasa dengan Luna, meski nanti juga harus menyiapkan diri untuk Luna yang lain. Bagas yang akan semakin aktif, yang mungkin akan sering meninggalkannya untuk urusan pekerjaan. Farhan. Ini, ada makanan lagi. Bawa pulang buat Vina. Dia sedang menyusui,
jadi perlu makanan yang sehat. Apalagi daging. Ucap Siva, yang tak pernah lupa membungkuskan makanan untuk supir dan sahabatnya itu. Farhan menerimanya. Tak lupa mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam, atas semua perhatian yang diberikan. Ia kembali menyetir, membawa mereka pulang ke rumah besar. Sepanjang jalan, Bagas membicarakan rencana bulan madu yang terpaksa ditunda. Tunggu, urusan perusahaan selesai, iya. Lagi pula, Tante Fiona belum ketangkep. Dia dalang semuanya. Iya, nggak apa-apa. Bulan madu kan, hanya perumpamaan aja. Intinya, jalan-jalan bisa kapan aja. Pinter. Puji Bagas. Kak Reza, ada mau butuh nggak? Tanya Gibran, yang santai di sofa dengan HP-nya. Belum ada, pengen mandi tapi belum boleh. Jawab Reza, yang juga memainkan HP-nya. Gak enak dong. Iyalah, panas, risih banget. Mereka saling bertanding game, karena tak ada bahasan lain di antara mereka. Sembari menunggu ibu dan ayah dan ibu Gibran datang. Mereka sedang berjualan, karena sudah terlanjur buka tadi pagi sayang, karena langganan mereka sudah mulai banyak. Pintu diketuk. Perawat datang untuk mengontrol dan memberi injeksi. Reza menerimanya dengan kooperatif, dan menuruti semua apa yang disarankan perawat padanya. Besok, bisa pulang? Tanya Reza. Boleh. Besok kita konsulkan ke dokternya. Sepertinya, kondisi Anda sudah sangat membaik. Reza hanya mengangguk senyum, dan berterima kasih ketika pemeriksaan selesai. Setelah perginya perawat, ibu dan Pak Abu datang. Bu Mariam, langsung berlari memeluk Reza dengan tangis di pelupuk mata. Ya Allah, anak bujangku. Kenapa bisa begini? Ucapnya. Anakku. Betapa bahagianya panggilan itu untukku. Terlalu bahagia, hingga aku bahkan tak dapat berkata apa-apa. Batin Reza penuh haru.